Oke, Sobat Jejak 98, hari ini kita jumpa lagi pada satu informasi yang cukup meresahkan masyarakat di pemukiman Iloilo. Nah, pemukiman Iloilo ini merupakan masyarakat yang menempati satu program pemerintah ketika Kota Manado mengalami banjir besar, banjir bandang yang betul-betul menghancurkan kehidupan di Manado. Maka kemudian lahirlah program pemerintah membangun satu pemukiman Iloilo. Nah, kami pernah berkunjung beberapa tahun yang lampau bahwa pembangunan ini pun sempat disoroti karena kualitas pembangunannya tidak memenuhi syarat dan tempatnya seperti dibangun asal-asalan sehingga terkesan tidak layak huni. Tetapi dalam keadaan apapun ketika itu, masyarakat tidak ada pilihan lain. Apakah harus memilih tetap menjadi banjir atau kemudian mengikuti program pemerintah. Nah, tidak ada kata harus menghindar, mereka mengikuti program pemerintah dan kemudian mereka berpindahlah ke pemukiman Iloilo. Nah, mereka kemudian dengan segala kekurangan yang ada, mereka membenahi pemukiman ini, baik jalan maupun air serta listrik itu sangat tidak memenuhi syarat, tapi dengan bergandengan tangan masyarakat di Iloilo ini kemudian membangun fasilitas-fasilitas pendukung sehingga kemudian ada jalan yang harus akhirnya diminta oleh adanya jalan-jalan tertentu yang harusnya disediakan oleh pemerintah, tetapi kemudian masyarakat ini mencoba membuat jalan-jalan tertentu untuk bisa ada akses keluar yang layak mereka jalani. Nah, tetapi kemudian bahwa ada orang-orang tertentu yang mengaku sebagai pemilik lahan, entah oleh siapa, mereka meminta ganti rugi untuk membayar jalan-jalan yang menjadi akses untuk mereka bisa berkomunikasi keluar. Nah, kita coba lihat dulu, ada beberapa jalan. Ibu boleh tolong tunjukkan itu jalan-jalan yang dari jalan di bawah itu, Pak. Bapak baru naik jalan ini. Oh, jadi semua ada jalan-jalan di sini. Kamu swadaya masyarakat Dengan beberapa tempat ya, kami belum ini mereka membuka walaupun lain belum disemen, lainnya sudah disemen, tetapi itu merupakan swadaya masyarakat. di bawah itu sampai ini terus swadaya masyarakat Swadaya semua. masyarakat Ini semua. juga dulu Oke. masih ada anggota dewan Pak Yance yang ada bantu-bantu kan. Oh, yang bantu-bantu. Nah, oke. Nah, ketika kemudian mereka bahkan bagaimana membuat sumur pun mereka harus saling membantu satu dengan lainnya dengan apa adanya sehingga kemudian beberapa masyarakat bisa menikmati air minum. Walaupun memang sekarang sudah ada air minum yang itu, tetapi awal mula ada sumur di situ. Bisa kita lihat sumurnya, Bu? Ada, Pak. Bekas dari dia namanya. Oke, kita akan lihat dulu sumurnya. Oh, jadi ada sumur. Oke. Jadi di jalan sini di sumur itu ada 5 meter tuh ada dari 5 meter. jalan sana. Kalau di sini 2 meter lebih. oh 2 meter lebih. Jadi di situ ada Sumur sumur bor yang diswadai oleh masyarakat dan itu menjadi kebutuhan memenuhi kebutuhan air minum beberapa masyarakat. Tetapi kemudian sekarang mereka mengalami problem bahwa ada orang-orang tertentu katanya mengukur tanah, patok semua. patok-patok yang dipasang. Jadi ini patok-patok kayu Orang yang patok-patok. katanya mau dijual ya. Bukan, ini kan kata ada orang punya, siapa punya itu, tapi lain itu jaga baku-baku tahu harga di bawah. Jadi ada patok-patok lahan yang dibuat katanya orang-orang punya tertentu. Kita tidak tahu. Yang di Parigi itu BPN punya kata. Yang di Parigi BPN punya, kita tidak tahu Kepala siapa BPN. mereka. Kita akan lihat karena masyarakat yang mengelola ini
dimintai dana ya. Dana 12,5 juta, dari 25 juta baku tawar sampai Dari 12,5 juta. dana yang pengukur datang. Pengukurnya nama siapa, Bu? Cuma Abu dengan Abu yang bawa apa itu Pak? Siapa itu Pak? Ini DP nama. Ada DP nama tuh Pak, tak ada di buku. Iya. Nah, jadi dari ini keresahan masyarakat karena memang ada lahan-lahan yang diukur-ukur untuk sudah main penetapan harga dan tidak tahu siapa yang punya ya, tapi oleh pemukur desa atau pala-pala gitu. Pala-pala yang perangkat desa mulai mengkapling tanah-tanah tertentu yang memang waktu itu belum tersentuh seluruhnya untuk pembangunan pemukiman ya. Artinya ini sisa-sisa lahan. Ini Pak Oi. Pak siapa? Abu yang bawa Pak Oi. Dia dibawa di tanpa kopra. Pak Oi ini Yang mau minta duit 25 juta baku tawar sampai Pak 12 Oi juta itu setengah. yang berjual kopra Iya yang di muka jalan di ini. muka jalan. DP anak pala. DP anak yang pala ya. Dia yang meminta sejumlah dana 25 sampai sekitar 12 Iya, juta. yang Enak suka enak pala. Pala kata dong bilang. Mau baru mau apa dah? Iya. Nah, oke, kira-kira begitu informasi dan mereka Baru dihaluskan. Kalau tidak leo, tidak mau kasih bulan depan muda terakhir, semua jual kata orang lain. Kita mau jual pas apa bilang BPN punya. jadi mereka melakukan pengukuran katanya ketua BPN punya atau BPN? Dia cuma bilang kepala BPN yang hukum tua janji. Jadi kepala BPN yang hukum tua janji mengenai milik maka tanah itu akan diberikan kepada itu ketua atau kepala BPN Minahasa Utara. Iya. Oke, nah beberapa lahan juga seperti itu dan itu saring tawar menawar antara 25 sampai 15 juta. 12 Nah, setengah. sampai 12,5 dan sumber air itu yang dikelola oleh masyarakat tentunya menjadi resah karena bagaimanapun juga ini merupakan semua potensi-potensi baik jalan, kebutuhan air minum maupun beberapa fasilitas yang mendukung kehidupan bersama ya mereka sudah betul-betul bersama-sama sehingga rasa bagaimana untuk dilepaskan tanpa tahu persis untuk apa, kemana uang maupun lahan tersebut karena mereka mengatasnamakan selalu kepala BPN atau BPN punya gitu ya. Baru hukum tua yang suruh, pala-pala yang datang ke ukur Bapak sini. Jadi Pala-pala begitu. Jadi semua. pala-pala datang ukur semua So, karena ini perintah udah hukum punya, tua. Pada tanggal berapa waktu itu mereka? Tanggal 8. Tanggal 8 saat hukum tua mengakhiri jabatan atau? Iya, hari itu. Jadi hari tanggal 8 berakhir, tanggal 8 juga dilakukan pengukuran untuk tidak tahu siapa punya. Lainnya orang lain pala-pala setunjuk, oh ini kita punya, ini dong punya, sampai di belakang situ ada. Baru kemudian bilang kalau tidak dijual orang lain itu bagaimana? Itu Parigi itu yang Pak Oi itu dibilang kalau kita kata nak mau apa bayar tuh 10 juta dulu nanti 2 juta menyicil, semua jual ke orang lain. Dan tapi pertama dibilang kepala BPN punya. Iya. Jadi pertama dibilang kepala BPN punya, kemudian akan dijual ke orang lain apabila tidak bayar. Tidak bayar. Oke, demikian informasi yang kami sampaikan. Kami akan mencoba untuk menelusuri siapa bermain atau siapa yang menjadi aktor di soal jual menjual tanah yang kita tidak tahu apakah tanah siapa. Karena setahu kami bahwa ini merupakan tanah yang disediakan bagi masyarakat pemukiman dari Manado ke Iloilo. Mereka adalah warga negara Indonesia yang yang akhir-akhir ini merasa tertekan karena mereka selalu dibilang orang luar gitu Bu ya. Iya. Cuma Jadi apa yang pendatang lu bilang? orang. Cuma pendatang selalu. Selalu bikin takut begitu cuma pendatang. Nah, inilah bahasa-bahasa yang menciptakan keresahan pada pemukiman Iloilo karena mereka selalu dituding orang baru, pendatang atau orang yang bahasa-bahasa yang mereka secara psikologis mengalami penekanan
untuk menyerahkan kepentingan-kepentingan mereka, baik tanah maupun apapun juga yang berhubungan dengan kehidupan dan kebutuhan hidup, baik air, listrik, maupun apapun berhubungan dengan bagaimana hidup layak dalam satu komunitas di Iloilo. Oke, demikian saya Andi Peyuru melaporkan dari Iloilo. Salam sehat.